Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Rudy Taufik. Kode sahamnya yaitu BCIC. Nama perusahaannya yaitu PT Bank Jetras Indonesia Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita buka dulu chartnya. Kita perbesar dulu ya. Nah, di sini kita ganti dulu BCIC ya, Bank Jetras Indonesia. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita perpanjang time frame-nya ya dari bulan Januari supaya setahun terakhir. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, Bank Jetras Indonesia ini selama beberapa bulan ya, ini disuspend. Dari Januari itu disuspend, kemudian perdagangannya baru dibuka tanggal berapa ini? 22 Juli ya. Kemudian naik, turun lagi, kemudian naik lagi, turun terus. Nah, sekarang dia berada di harga sekitaran 230-an ya. Seperti itu. Nah, level terendahnya di harga 131, kemudian level tertingginya berada di 1205. Oke, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari bulan 1 November ya, sampai perdagangan terakhir kemarin. Oke, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Oke, kita buka dulu data broker summary-nya ya. Nah, di sini kita ganti BCIC. Kemudian kita mulai dari tanggal 1 November bulan 11 ya. Kemudian di sini kita ganti tanggal 9. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kita bisa lihat di sini bahwa di sini kalau kita hitung antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual ya, itu terjadi normal distribusi. Artinya selama fase kenaikan ini ya, fase kenaikan ini, kemudian fase sideways-nya ini, naik turunnya ini, investor besarnya melakukan markup, kemudian mereka menjual kembali. Jadi di fase ini ya, di fase kenaikan dari tanggal 1 November sampai di tanggal 9 Desember kemarin ya, itu investor besarnya melakukan distribusi dengan jumlah yang wajar. Jumlah pembelian mereka dengan jumlah yang mereka jual itu kecenderungannya tidak terlalu jauh berbeda, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi normal distribusi, artinya jumlah lot yang mereka beli dengan jumlah lot yang mereka jual itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan Bank Jetras Indonesia ini. Apakah layak untuk investasi jangka panjang atau justru hanya untuk trading saja, seperti itu. Oke, kita lihat dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset saya ya, dengan mengumpulkan beberapa data yang diperoleh dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data yang lainnya dari sekuritas, itu perusahaan Bank Jetras Indonesia ini 24,7% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Artinya bisa digunakan untuk melakukan haki atau hajar kiri ya, seperti itu. Nah, kemudian yang menarik adalah ternyata Bank Jetras Indonesia ini dikuasai oleh investor asing. Nah, investor lokal itu memiliki 8,4% dari scriptless rasio keseluruhan, seperti itu. Kemudian kepemilikan investor asing itu jumlahnya sangat besar,
yaitu 91,91%. Jadi, kepemilikan investor asing sangat besar di sini. Maka dari itu, kita harus memperhatikan pergerakan investor asing. Seperti itu. Ketika investor asingnya melakukan pembelian atau top inflow lah di perusahaan ini, itu mengeluarkan dana mereka kemudian untuk membeli saham-saham yang beredar di publik yang dimiliki oleh investor lokal, dibeli oleh investor asing, barulah pada saat itu kita juga ikut masuk. Karena mereka punya kepentingan ketika mereka membeli dalam jumlah yang cukup besar, sementara mereka pun sudah memiliki dengan porsi kepemilikan yang sangat besar di sini, yaitu 91,91% dari 24,7% scriptless ratio yang telah dicetak, seperti itu. Nah, mungkin kata kuncinya seperti itu ya. Jadi kita mengikuti investor asing. Kalau asingnya beli, kita beli. Kalau asingnya jualan, kita ikut jualan, seperti itu. Itu strategi yang bisa kita gunakan ketika ingin trading di perusahaan ini. Kalau kita ingin investasi, silahkan saja. Lagian juga scriptless rasionya masih sedikit. Jadi kalau misalkan ada aksi korporasi seperti right issue atau yang lainnya lah, misalkan stock split, itu menguntungkan buat kita karena kita bisa membeli kembali, seperti itu. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Rudi Taufik ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.